Dan alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita awali dengan salawat dalam dustur. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa syrafi ubadik as'alil arabi wal ajam wa imami tayyibah wal haram wa tarjumani bil lisanil qadi kidami والمن العلم والحلم والحكمة والحكم إلى القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن جاب الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahumullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana? Wa syaraitu wujubi salat. Halaman berapa itu? Halaman 31. Halaman 31. Paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubi salati salah satu asya'a. Kita masuk pada pembahasan syarat-syarat wajib sholat. Kalau syarat itu sesuatu yang berada di luar inti ibadah, namanya syarat. Jadi ini belum masuk sholat, ini mah syarat di luar sholat. Kalau rukun di dalam inti ibadah yang kita kerjakan. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dia belum bisa dinyatakan menjalankan satu bentuk ibadah tersebut, karena syaratnya kurang. Kita kalau melamar pekerjaan aja syaratnya kurang nggak diterima, syaratnya kurang, apalagi yang hubungannya dengan ibadah. Maka hal itu wajib dia memiliki 3 syarat sebelum dia menjalankan ibadah sholat. Ini nggak ada, berarti dia belum diwajibkan itu. Kalau ini nggak ada, maka dia belum diwajibkan mengerjakan sholat. Ada berapa? Salah satu asya'a, ada 3. Ahaduha, adapun salah satu di antara yang 3 yang wajib, syarat wajib sholat, al-islamu, yaitu syaratnya dia harus sudah beragama Islam. Itu syarat pertama. Berarti kalau orang non muslim ya kagak wajib. Nah kan syaratnya harus Islam. Kalau non muslim apapun namanya enggak wajib. Enggak ada syarat Islam dijalankan sama orang yang di luar Islam. Tetapi kalau selain sholat, haji itu harus Islam. Tapi kalau dia mau beramal baik,
bersifat sosial nggak kudu Islam. Misalnya ada perbaikan got atau jalan, ya, atau iya, lalu dia nyumbang tuh yang namanya semen 10 sak, padahal dia orang non muslim, ya. Ambil, karena itu bukan masalah yang namanya ubudiyah, itu masalahnya sosial. Kan lumayan 10 sak, kan kali 60.000, 600.000 lah, itu ambil, itu sosial. Iya. Apakah dari pahala? Dapat pahala kebajikan menurut aturan syariat dia. Kalau ke kita, ya kan, itu punya nilai apa? Nilai rasa hormat. Kenapa? Sifat toleransinya yang muncul. Itu nggak perlu Islam, mau Kristen hidup mau nyumbang pasir, semen, ya kan, dari bol, kekurangan semen, ya kan, dikasih semen 10 sak, ya terima. Itu nggak ada saat yang namanya agama itu, nggak ada saat agama. Orang ngasih kambing orang Kristen 3 di hari raya Idul Adha, ambil. Itu pun nggak ada urusannya dengan masalah Islam. Dia ngasih, ambil, potong, lah potong mau dikasih. Jadi pahala nggak? Dapat pahala menurut keyakinan dia. Tapi dia punya sifat toleransi. Dan dia yang non muslim mau nyumbang 3 kambing, ambil. Bahkan ada yang berhenti sapi pernah. Sapi beli, Pak. Potong di perintis. Dia kata dia mau sedekah, ambil, Pak. Jangan nggak diambil. Tapi kalau ngasih kambing, ambil, gitu. Ya. Jadi yang pertama, fala tajibu sholatu alal kafiril asli, maka tidak wajib apa sholat alal kafiril asli, orang kafir asli. Nggak wajib. Pokoknya kalau bukan orang Islam nggak wajib aja. Dan wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama, dan gak wajib qada bagi orang non muslim ketika dia masuk Islam, nggak wajib. Ini ada orang nih umur 28 tahun, tadi non muslim masuk Islam, dia nggak wajib qada dan nggak harus qada sholatnya. Kok enggak? Dia juga bukan ajaran Islam, memang di dasarnya ada sholat kayak kita, enggak. Jadi kalau orang non muslim apapun agamanya masuk Islam, kayaumi waladatu ummu, dia seperti bayi yang baru lahir. No. Kenapa? Karena dia pindah dalam agama dan syariat agama yang lain, agama Islam, maka dia dianggap orang yang nggak pernah berbuat dosa di dalam Islam. Tuh, makanya orang-orang mu'alaf itu yang dia masuk Islamnya karena dapat hidayah, itu biasanya lebih bagus ibadahnya ketimbang kita Islam keturunan. Iya, biasanya kalau dia karena hidayah, ya kan, ada juga nikah karena Islam karena mau nikah, ya kan, ya dia muslim dah, yang penting gue bisa menikahi wanita pujaan. Setelah setahun, ya kan, sholatnya belum bisa, ya kan, ngaji belum bisa, lah nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya kan, tapi dia terus muslim karena belum keluar, cuman dia nggak menjalankan syariat Islam itu loh. Dia terus muslim, Pak, nggak dibilang kafir lagi. Karena belum ada etiket keluar. Kan banyak orang menikah karena agama, ya kan, dia bacaan nggak apa-apa, muslim dia. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, muslim dia. Perkara nanti dia tidak menjalankan syariat Islam, itu bukan urusan. Kalau dia muslim, dia muslim. Makanya orang mu'alaf itu perlu bimbingan, arahan. Itu karena dia kan baru nggak ngerti. Aneh kata dia sholatnya pun nggak hafal Fatihah, cuma Bismillah doang, bacanya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya imbang sama Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Fatihah bacanya misalnya 1 menit, Bismillah 1 menit, gitu. Ruku mah bisa ada beras, ana rabbil alamin. Lah bisa dalam pendek, ya kan. Tapi yang banyak-banyak kan dia belum. Baca surahnya apa? Bisa aja.
Cuma apa? Alif lam mim Allahu akbar, nggak apa-apa. Iya kan? Nggak apa-apa. Alif lam mim satu ayat. Nun Allahu akbar boleh. Rakaat kedua mim, nggak apa-apa. Iya kan? Atau ayat itu. Ya, kayak gitu. Jadi nggak harus full bagi orang itu. Dan dia nggak wajib mengkodok kalau dia masuk Islam. Nggak wajib. Wa amal murtaddu fatajibu alaihi salatu wa qada'uha. Watajibu maka wajib alaihi atas murtad as-salatu apa salat wa qada'uha dan qada salat. Berapa lama dia murtadnya? 8 tahun. Setelah itu dia bercerai atau lakinya dia meninggal. Maka selama 8 tahun itu lalu dia masuk Islam, Muslim lagi. Kalau yang murtad masuk Islam lagi 8 tahun sholatnya digodok. Sholatnya digodok. Kenapa? Karena asalnya Muslim. Ya, asal Muslim, dia keluar dari Islamnya selama 5 tahun, 7 tahun, 3 tahun, 3 tahun, maka dia masuk Islam lagi. Maka selama 3 tahun sholatnya ditinggalkan digodok. Salat zuhur, salat lagi 4 rakaat. Niatnya usolli fardhu dhuhri arba'an qadaan. Itu tuh. Selama apa? Selama 2 tahun atau 3 tahun. Kenapa? Karena dia awalnya Muslim. Lalu murtad Muslim lagi, maka fatajibu alaihi salatu wa qadauha. Syaratnya in ada ila Islam, jika ada kembali apa itu orang murtad al-islami kepada Islam. Kalau balik lagi, kalau dia murtad selama-lamanya ya enggak ada kewajiban. Ya seperti apa tuh yang mantak ke dulu tuh, ya. Dia kan Islam awalnya, istrinya lalu murtad dia, ngikutin suaminya. Kalau dia meninggal, jatuhnya nih, dia bagi nggak masuk ke dalam syariat Islam, karena dia masih murtad. Ya. Meninggal dia perempuannya ngikutin Islam, maka enggak disolatkan. Jadi yang pertama syarat wajibnya harus Islam. Wasani al-bulughu. Bulugh itu sudah sampai pada apa tuh? Balignya. Artinya kalau perempuan sudah mens, kalau laki-laki sudah ngimpi. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Maka tidak wajib itu sholat pada siapa? Sobi. Sobi itu orang yang belum balik. Kayak anak-anak yang baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang dia belum balik, belum wajib. Ya. Walakin yu'marani biha ba'da sab'i sinin. Akan tapi diperintahkan, ya kan? Siapa dia? Sobi dan sobia itu biha untuk menjalankan salat ba'da sab'i sinin, kalau udah sampai 7 tahun. Diperintahin, diajarin, kasih pendidikan untuk ke musola, ke masjid. Diperintahkan, andai kata pun dia nggak sholat, nggak dosa. Kenapa? Karena belum bulughh, belum sampai pada batas taklifut takalif, pembebanan syariat belum dapat ya. Zuhur sholat, asar kagak, maghrib sholat, isya kagak, subuh kagak, nggak dosa. Kenapa? Karena masih anak-anak. Tapi kalau udah tua, bapaknya anak-anak, ya wajib. Tuh, diperintahkan. In hasalat tamizu biha, jika hasil tamiz itu mampu membedakan biha dengan salat. Wa illa, kalau belum, fa ba'da tamiz wa yadribani ala taqtiha ba'da kamal 10 sinin. Kalau udah 10 tahun bukan diperintahin lagi, pukul. Jangan pukul kayu, jangan, itu memang menyiksa. Disentil, jembel, jubir, salat.
atau dengan kata-kata. Doroba itu bisa kata memukul. Memukul dengan kata-kata bisa dengan nasihat, kan? Dengan lisannya. Lisan nggak bisa kencang dikit. Ayo sholat belajar, musola. Ayo sholat, gitu. Kencangnya nggak bisa juga. Ya, tangan main, pukul dengan pukulan enggak melukai dan tidak menyakitkan. Jangan tuh bocor, 10 tahun digebuk pakai gesper, abis pada memar budaknya. Itu mah bukannya ngajarin, nyiksa namanya. Jatuhnya jadi dosa. Kenapa? Karena dia belum wajib. Aja pakai gesper, punggungnya jumpa, sampai dapat bola memar, kan? Pukulannya kayak pukulan kayak maling, kan? Udah habis, tidak boleh. Kalau dia terluka, bapaknya dosa, ibunya dosa. Kenapa? Karena dia belum wajib sholat. Enggak perlu disakiti, tapi diberikan pendidikan dan pengajaran. Gitu. Yang begini antara udah gede, dia ngerti sholat, nggak bakal. Karena sesuatu kebaikan itu diawali dengan kebiasaan. Kalau kecilnya nggak dibiasain ngaji, kita nggak bisa ngaji, nggak bakal. Yang ngaji aja lama bisanya, apalagi dia entar kalau dia bisa ngaji nggak bakal. Sholat begitu juga. Karena Allah ada bahasa bercanda, Allahumma paksain. Dipaksa, karena sesuatu awal kebaikan dipaksa dulu, lama-lama dia akan jadi terbiasa. Kalau terbiasa dia nggak bakal disuruh lagi. Makanya bapak-bapak kalau punya anak cucu, kalau sholat nggak disuruh, udah bersyukur. Ini anak nih, apalagi masih kecil atau dewasa, dia sholat waktu kakak disuruh, beruntung. Kenapa? Ini anak soleh, ini anak soleha. Nggak disuruh, jangan pakai nyolat pakai adu otot dulu ya, adu otot. Kita beruntung. Maka anak yang memang mengerjakan sholat tanpa disuruh lagi, maka itu sudah muncul kesadaran akan kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat. Itu hebat tuh, Pak. Dipuji dia. Ya. Apalagi yang belum wajib, dia mau sholat ke masjid, bagus. Jadi yang kedua itu kalau sudah bulug itu ma wasala ilal haddil bulug bi inzalin aw bil haidin. Sesuatu udah masuk pada batas kebalikan dengan haid atau inzal. Inzal itu mimpi mengeluarkan sperma yang membuat anak laki-laki itu akan berubah pita suaranya. Apa tuh kalau ada anak yang biasanya suaranya kecil jadi ngebas, yakinkan dia pasti ngipin. Kalau laki-laki nih gampang tuh narainya. Apa bapak? Dia pak kan bapak. Nah udah udah ngimpi ya, nggak tanya, udah pasti ngimpi. Tapi kalau perempuan enggak, Pak. Perempuan men nih suaranya nggak berubah, tapi fisiknya berubah, berkembang, gitulah. Bodinya berkembang, ya. Artinya udah mulai pertumbuhannya cepat. Tapi batasan minimal perempuan itu 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun itu udah mens, ya kan? Maka dia dinyatakan sudah balik. Perempuan itu kalau normalnya itu ya antara 14-15 tahun. Laki-laki kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Tapi juga nggak bisa samakan. Tapi kalau umur 9 tahun udah mens, maka udah balik. Kan belum nyampe 14-15 tahun, nggak apa-apa. Yang penting judulnya kan keluar darahnya. Kayak begini logikanya. Kalau kambing kurban, kalau kambing itu yang bulunya tipis, maka dia umurnya 2 tahun. Ya, apa bulu yang kambing bulu tipis? Kacang, kambing Jawa, tawa, itu tipis. Ada kambing yang bulunya tebal, domba, biri-biri. Domba itu setahun, Pak. Setahun usianya dia boleh dikorbankan. Tapi kalau dia sudah 7 bulan udah kupak, maka boleh dikorbankan. 7 bulan udah kupak. Domba ya,
yang bulunya tebal. Karena domba itu Pak nggak bakal gede badannya. 3 tahun juga domba nggak bakal gede. Coba etawa 3 tahun, jadi gede. Etawa yang kuping panjang. Tuh, kalau domba nggak bakal gede badannya, tinggi enggak. Domba gede. Coba aja kan domba yang juara kontes, mana ada panjang, tinggi segitu. Cuman memang bodinya ideal untuk ukuran domba. Bagus. Nah kalau domba 7 bulan asalkan udah kupak, meskipun belum nyampe 1 tahun. Perempuan 9 tahun udah men, udah balik, meskipun belum nyampe usia 14 tahun, 15 tahun, umur standar lah gitu. Wasalisu al-aqlu fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib atas orang gila. Orang gila nggak wajib, dan orang gila nggak sholat nggak dosa. Jadi kalau pengen bebas nggak sholat, maka jadilah orang gila, bebas. Iya, tuh. Oh dia nggak sholat, mungkin dia belum balik. Apa belum balik, belum punya anak 3, mungkin dia ibaratnya hilang akal kali. Ya PA gitu ya. Orang PA kan boleh nggak sholat, nggak puasa, ya kan boleh. Jadi kalau orang yang tidak akal, kan, maka tidak wajib. Hilang akal itu macam-macam Pak. Kalau pikun gimana pikun Pak? Nah, kalau ya kalau udah tua, kalau pikun, maka pikun itu masih dalam kategori belum masuk pada zawal akli kamil, belum masuk pada hilang akal yang sempurna. Pikun itu kan masih sadar ya, dia masih kenal anaknya, masih doyan makan. Cuman bedanya kalau pikun kadang-kadang udah makan dibilang belum, gitu. Ya, makan belum. Karena anak mantunya diomelin mulu, punya mantu, punya anak, enggak sayang sama orang tua. Orang tua udah seminggu nggak makan, baru makan. Iya gitu. Tapi kalau dia pikunnya udah parah, maka dia udah gak kenal orang, gak kenal anaknya, gak kenal mantunya, cucunya, maka dia masuk pada haddud zawalil aqli, batasan hilangnya akal. Seperti orang pingsan juga hilang akal, ya kan? Pingsan lama, pingsan sama 12, bangun jam 6 gitu kan. Berarti itu berharga kan, atau bangun jam 5 sadar gitu kan. Nah itu orang yang pingsan lama begitu niatan dohor, dia wajib berkodok. Kenapa? Karena ada unsur sadar gitu loh, sadar. Kalau kagak sadar itu PA namanya. Kalau ada unsur sadar itu akan unsur kodok. Seperti orang tidur saja kan. Orang pingsan, apa tidur? Pingsan nih, tidur nih. Tidur jam 11, bangun jam 5. Jadi dia wajib mengkodok sholat zuhurnya. Ditinggalkan tidur. Tapi kalau tidurnya jam 11, dia tambah dosa. Kenapa? Lalai. Dia nggak apa-apa karena sebelum waktunya masuk. Ya seperti tidur nih, bangun jam 5. Maka lama juga itu. Maka dia wajib kodok, nggak dosa. Kenapa? Karena tidurnya sebelum sholat. Zuhur jam 12, tidur jam 1 belum sholat, bangun jam 5, kodok, tapi plus dosa. Kenapa? Karena tidurnya setelah masuk waktu sholat. Sama-sama tidur, tapi kalau dia tidur sebelum sholat, dosa dia karena lalai. Kalau tidurnya, kalau sebelum zuhur, maka dia nggak dosa. Kenapa? Karena sebelum waktunya. Kalau jam 1 udah bangun zuhur, dia tidur, mau jam 5, dosa dia lalai. Karena udah mau masuk sholat kan, nggak bakal sholat, tidur, bangun jam, maka dia wajib mengkodok. Zuhur dulu, baru asar. Sholat koma. Biasanya maaf ya, kalau udah koma berbulan-bulan, ini pengalaman dari beberapa kasus. Karena dia ketergantungan sama Allah. Di rumah sakit kan? Di rumah sakit di rumah. Sakit nggak mungkin di rumah mah. Rumah mah kalau orang belum meninggal ya. Kalau di rumah sakit Pak, itu banyak kasus. Ayahnya teman saya
itu udah 2 bulan udah sakit Pak, orang kaya. Saya bilang, Pak, ini udah berapa bulan? Adalah Pak, dapat 2 bulan Pak Ustaz, udah 35 hari lebih. Nah, saya tanya, itu kan semua alat Pak, gak dari alat. Ini kalau dilepas bagaimana? Habis, lepas aja. Jadi kan dia koma berarti, artinya memang dia nggak sembuhan. Itu apa? Tergantung sama alat Pak. Alat dilepas meninggal Pak. Udah Bapak, lepas aja lah. Lepas. Kalau lepas bermasalah Pak Ustaz. Lewat, ya lewatin aja. Lu semula Bapak pertahankan, hidup kagak. Hidup enggak, mati tak mau kan gitu. Tapi biaya rumah sakit Bapak meskipun dia orang kaya. Tuh, lepas Pak, udah ikhlas aja. Ya, karena udah sebulan 35 hari Pak, udah lepas aja. Nggak lama Pak, dilepasin 4 jam kemudian lewat. Itu jantungnya itu, karena jantung dipompa sama alat, dimasukin alat, jadi reaksinya dari bantu. Dilepas sama alatnya, itu diyakinkan 90% Pak, itu karena tergantung sama alat. Itu lepas meninggal Pak. Kalau di rumah 3 hari gak pakai alat, wah hebat itu sama orang, masih hidup gitu. 30 hari itu ada sesuatu itu bisa bertahan gitu kan, biasanya enggak bisa. Koma itu di rumah ya begitu lah. Tapi orang yang koma seperti itu kata orang, oh dia ada pemakai, waktunya. Pakai apaan dia? Kata orang ada pemakainya, enggak, emang belum waktu. Ada dia sering ngamalin Samsul Ma'al Kubro begitu iya. Kalau ada begitu mah iya. Jadi ada beberapa, berarti orang-orang yang susah meninggal. Ngamalin juga. siapa? Bapak. Saya tapi ngamalin itu nggak mau bola Jadi kalau orang yang susah meninggal Pak, gampang Pak. Orang koma nih, mau meninggal, gampang kan? Masukin aja air, meninggal Pak. Coba deh. Iya masukin air. Nih, dilelep. Itu mah udah pasti mati itu mah. Itu mah bukan dikasih air namanya, dilelepin. Jadi kalau ibaratnya Bapak mau, Ustadz ini udah 5 hari. Pokoknya siang Ustaz, ambil air. Karena pengalaman saya ada 7 orang itu kena air meninggal, termasuk encing saya. Malam Kamis saya ngaji, saya nangis. Ya encing sial, kenapa encing sial? Itu ngomong ya udah aja baca aja Yasin. Udah bolak-balik buat iya, ingat nggak saya tuh? Dia berlaku, bacain aja. 1, baca Fatihah 3 kali. 2, Al-Ikhlas, Al-Nas. Yang kena ayat kursi 3 kali. Nah ini aku aja. Tangannya dulu. Saya tutup sama selawat 20 kali. Minumin. Kalau memang dia ibaratnya waktunya meninggal ya. Makanya sekarang saya nggak mau kalau orang minta air sama saya, ngeri. Ya, ya. Ini mau air. Tapi koma dulu. Iya. Kalau dikasih air lagi ngaji mah demen banget. Dia itu ada memang. Dibaca izin bahar aja. Buat kelamaan. Iya, kelamaan izin bahar mah ya, kelamaan. Itu yang saya sering berikan sama orang yang lama koma gitu. Masuk air, masukin ya. Saya video call, Mas mau Ustaz ya udah. Ikhlas nggak? Ikhlas ya. Ya meninggal. Bukan karena saya, bukan karena air, bukan emang udah waktunya gitu aja. Iya udah waktunya, mesti dikasih segala jual udah waktunya dia bakal mati. Ya, ya.
udah. Yang penting udah Yasin tahlil ya. Ya. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة قربة الفاتحة يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجميع أعمال المقبولة يا مجمل إن عادك الجمال جميل من الدنيا والآخرة خلي تعبون سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مبارك اللهم اجعل أولادنا وعلى بيوتنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير واجعلناهم وإياهم على الشهر والطير إنك على كل شيء قدير دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.